untuk sesi Global Sanitation Graduate School. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bapak Ibu peserta pelatihan aspek teknis, pengolahan air limbah domestik dan industri, dan juga kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan secara live streaming di channel YouTube PSLH. Selamat sore dan selamat bergabung. Perkenalkan, saya Willy, salah satu instruktur dari PSLH ITB, dan kali ini saya akan menjadi moderator untuk sesi pemaparan terkait Global Sanitation Graduate School. Yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Soleh Setiawan. Beliau merupakan salah satu dosen yang tenaga pengajar dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dan saat ini beliau sudah hadir bersama kita. Nantinya bagi Bapak Ibu peserta pelatihan yang ingin menyampaikan pertanyaan, dan juga Bapak Ibu penonton dari channel YouTube yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait graduation tentang GSGS ini, dapat menyampaikan pertanyaan di kolom komentar chat, dan pertanyaan dari Bapak Ibu nantinya akan saya bacakan di akhir sesi. Nah, kepada Bapak Ahmad. Pak Ahmad? Ya, Mas. Oke. Iya, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Bisa mulai. Baik, terima kasih Mas Willy. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah bisa di-share, Mas Willy? Bisa saya share ya langsung ya. Baik, terima kasih Mas Willy. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Willy, ya. Saya kenalkan sedikit lagi. Mungkin saya nama lengkap saya Ahmad Soleh Setiawan, begitu. Kemudian saat ini saya selain menjadi staf pengajar di program studi Magister Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, saya juga diamanahkan untuk menjadi koordinator untuk program Global Sanitation Graduate School. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang belum mengetahui ya, baik itu terkait dengan program GSGS atau Global Sanitation Graduate School, maupun terkait program studi PIAS itu sendiri gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dan juga memberikan informasi-informasi terkait dengan program GSGS ini. Baik, mungkin langsung saja. Jadi informasi ini barangkali sangat berguna bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan untuk mengambil program studi S2 gitu Bapak Ibu ya, magister. Dan juga mungkin dari kolega Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi S2, silakan bisa nanti di akhir sesi ini bisa bertanya gitu atau memberikan informasi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum masuk ke GSGS itu sendiri, ini saya berikan sedikit informasi terkait program studi S2 PIAS ITB. Kenapa? Karena GSGS itu tidak berdiri sendiri Bapak Ibu ya. Jadi di ITB tidak ada yang namanya program studi Global Sanitation Graduate School. Jadi GSGS itu ada di bawah program studi yang namanya program studi Magister Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi, atau biasa kita kenal dengan nama PIAS ITB. Mungkin ini baru juga dari Bapak Ibu yang baru mengenal ya. Nah, program studi ini Ibu Kaprodinya, Ibu Yuniati gitu ya. Nah, program studi ini termasuk relatif baru ya. Ini berdiri pada tahun 2012 gitu ya. Tapi sudah cukup malang melintang di bidang sanitasi karena memang spesifik ya terkait dengan aspek air bersih, pengelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Dan ini merupakan program studi yang sebagai pelopor di Indonesia terkait dengan lintas sektoral. Kenapa? Karena
mahasiswa atau ya mahasiswa yang masuk ke program studi ini berasal dari berbagai macam sektor ya. Dan pada awalnya program studi ini memang diikuti oleh peserta dari karyawan biasanya, karyawan PUPR gitu ya pada awalnya. Namun seiring dengan waktu banyak juga ya peserta yang berasal dari berbagai institusi, kemudian dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Dan saat ini program studi PIAS ini sudah terakreditasi A dari BAN PT sehingga cukup banyak peminat yang masuk ke program studi PIAS ITB. Oke, mungkin itu. Nah, program studi ini kampus utamanya sebetulnya ada di Jatinangor gitu. Jadi ITB ini ada di Ganesha dan ada di Jatinangor ya yang utamanya. Dan untuk program studi ini memang dikhususkan berada di Jatinangor walaupun kadang-kadang juga ada di aktivitas yang diselenggarakan di Ganesha seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah syarat-syarat untuk masuk ke program studi PIAS ini? Nah, ini syaratnya adalah sama untuk seluruh program studi magister gitu ya. Jadi ada persyaratannya yaitu TOEFL gitu ya. Ya, syaratnya minimal 475, kemudian TPA, ya ini umum semua, saya kira semua program studi magister di ITB syaratnya sama ya. TPA Bapenas 475, kemudian legalisir ijazah, kemudian pernyataan tujuan, surat rekomendasi itu minimal 2 orang, dan terakhir adalah biaya pendaftaran. Seperti itu. Nah, untuk masuk ke GSGS, Bapak Ibu memang harus menjadi peserta program studi PIAS dulu, baru nanti bisa mengajukan mendapatkan beasiswa GSGS ini. Baik, saya lanjut lagi. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin saya akan bicara lebih detail terkait dengan GSGS. Apa itu GSGS? Nah, GSGS ini adalah merupakan program kerjasama antara program studi PIAS ITB dengan IHE Delft ya dari Belanda. Seperti itu yang disupport oleh dana dari Bill and Melinda Gates Foundation. Nah, program studi magister IHE Delft, jadi IHE Delft itu meluncurkan program studi magister ya yang khusus di bidang sanitasi, dan mereka memiliki target untuk meluluskan lebih dari 1.000 profesional di bidang sanitasi. Nah, oleh sebab itu IHE Delft mencoba untuk mengembangkan lulusan-lulusan bukan hanya di Belanda tapi juga di wilayah Asia dan Sub-Saharan Afrika, sehingga IHE Delft itu bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Sub-Saharan Afrika dan juga di Asia. Nah, di Asia ini yang ada program GSGS ini adalah di Indonesia salah satunya dan di Thailand. Ya, Thailand itu ada EIT. Nah, di Indonesia ini ada ITB. Nah, nanti ITB akan bekerja sama dengan partner universitas, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kerjasama ini sudah berjalan mulai dari tahun lalu ya, Agustus 2019. Jadi sekarang sudah ada beberapa mahasiswa nih yang mengambil program GSGS di program studi PIAS ITB seperti itu. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya, karena waktu saya memang terbatas. Jadi saya lanjut. Jadi ini adalah partner universitas ya. Jadi GSGS ini di Indonesia selain ITB, kami bekerja sama dengan ITS dan UNAN ya. ITS itu Institut Teknologi 10 November di Surabaya, dan UNAN itu Universitas Andalas ya di Padang. Nah, tujuannya adalah sama. Jadi kami bersama-sama menciptakan atau meluluskan profesional di bidang sanitasi. Nah, ITB sendiri di sini berperan sebagai Regional Center of Excellence. Jadi sebagai koordinator GSGS di Indonesia ya. Jadi ITS dan UNAN adalah partner daripada ITS, dan kami sama-sama melaksanakan program ini untuk mencapai target lulusan tadi. Nah, ini targetnya. Jadi target yang kami akan ingin capai adalah kami bisa meluluskan
sekitar lebih dari 56 lulusan. Jadi minimal 56 lulusan gitu ya, yang nanti dibagi di ITB, di ITS, kemudian di UNAM gitu ya. Nah, untuk ITB sendiri kita sudah mulai lebih awal daripada ITS dan UNAM karena kita memang sebagai koordinatornya, jadi kami memulai lebih cepat daripada ITS dan UNAM. Dan program ini akan berlangsung selama 4 tahun, ya, dari mulai tahun kemarin sampai Desember 2023. Nah, selain target lulusan yang masuk ke program studi PIAS ITB ini, kami juga memiliki target untuk meluluskan sekitar 40 peserta workshop selama 4 tahun masa kontrak. Jadi kami akan melaksanakan atau melaksanakan program-program workshop atau OCC namanya, online course di kampus, atau OLC, online course gitu. Nah, nanti pesertanya adalah dari berbagai institusi, bukan hanya dari mahasiswa gitu. Nah, ini targetnya setiap tahun ya totalnya 40 peserta. Seperti itu. Nah, mungkin ini lebih jelasnya Bapak Ibu ya. Jadi program kita ini adalah sebetulnya mengadopsi material-material yang telah disusun oleh IHE Delft gitu ya. Jadi IHE Delft telah membuat modul-modul atau material-material terkait sanitasi ya. Nah, kemudian material-material tersebut kami gunakan atau kami adopsi pada mata kuliah yang ada di kurikulum PIAS ITB. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini di tabel ini ada di sebelah kanan ada modul-modul yang terdapat di Global Sanitation Graduate School ya, yang ada di IHE Delft itu ada sekitar 13 modul. Jadi bedanya kalau di IHE Delft itu modul-modulnya itu mata kuliahnya itu diberikan per modul ya. Kalau di Indonesia kan kuliahnya dilakukan selama 1 semester gitu ya, dan setiap minggu itu berbagai mata kuliah. Kalau di IHE itu mereka melaksanakannya per modul. Modul ini selesai, lanjut modul berikutnya, lanjut modul berikutnya. Nah, kalau di Indonesia kita tidak bisa seperti itu. Jadi di Indonesia kita mengadop materialnya tetap kami sampaikan gitu ya, tapi di material-material di kuliah-kuliah yang sudah ada. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini, ini ekivalensi ya, mata kuliah modul yang ada di GSGS dengan kurikulum yang ada di PIAS ITB. Jadi semua modul-modul ini kami adopsi ya untuk memperkaya material-material yang sudah ada sebelumnya di kurikulum PIAS ITB seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau masuk ke program studi PIAS ITB itu standar materialnya, memiliki standar yang sama gitu ya. Di IHE, di ITB, di UNAN, di ITS, ataupun di negara-negara sub-Saharan Afrika yang sama-sama berada di kerjasama GSGS ini. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu kalau ingin lihat ya terkait dengan struktur kurikulumnya di PIAS ITB itu seperti ini. Nah, sebelah kiri ini adalah MK wajib ya, mata kuliah wajib di PIAS. Jadi ini mata kuliah wajib. Ya, nah di dalam mata kuliah wajib ini sudah ada materi-material yang dimasukkan tadi ya dari modul-modul GSGS. Nah, akan tetapi tidak semua modul yang dari IHE itu bisa tercover di sini semua ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa mata kuliah pilihan di sini. Nah, ini sebelah kanannya adalah mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini mengcover atau mengakomodir modul-modul yang tadi belum masuk ke dalam mata kuliah wajib PIAS. Ya, jadi yang ada logo GSGS ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa atau peserta yang mengambil program GSGS. Ya, jadi antara mahasiswa reguler dan mahasiswa GSGS, jadi nantinya akan ada 2 skema ya. Jadi kalau mahasiswa yang tidak mengambil program GSGS itu bisa mengambil program reguler yang sudah ada di PIAS, dan bagi mahasiswa yang mengambil program GSGS itu ada, jadi dia harus mengambil mata kuliah pilihan yang diwajibkan ini gitu ya. Bagi mahasiswa yang reguler tidak wajib ya, jadi boleh mengambil mata kuliah pilihan yang lain gitu. Sementara yang GSGS ini diwajibkan, dan untuk mata kuliah wajibnya sama antara yang reguler dan yang GSGS, semuanya sama mengambil mata kuliah wajib ini. Hanya yang berbedanya di mata kuliah
pilihan. Jadi total SKS-nya sama, tidak ada perbedaan antara yang GSKS dan yang regular seperti itu. Nah, kira-kira bentuk skemanya seperti apa? Jadi kita menawarkan student intake, ya. Jadi kita harus untuk mencapai target tadi, kita harus meningkatkan intake ya, yang mahasiswa yang masuk ke program studi PIAS atau mengambil program GSKS ini. Oleh karena itu, kami menawarkan beasiswa kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung ke program studi PIAS ITB ya dengan beasiswa GSKS. Nah, kemudian selain itu nanti ada join workshop gitu ya. Nah, join workshop itu kami mengadakan sendiri oleh PIAS ataupun nanti bekerjasama dengan institusi-institusi yang lainnya. Kemudian guest lecture, nah ini guest lecture kami juga mengundang berbagai dosen tamu atau praktisi dari berbagai universitas atau dari institusi juga. Seperti itu. Nah, ini mungkin akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Apa keuntungannya apabila Bapak Ibu mengambil program GSKS gitu. Nah, ini beberapa keuntungan. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mendapatkan beasiswa biaya kuliah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar biaya kuliah ya. Nanti di cover oleh program GSKS. Itu semua untuk saat ini kita punya 2 batch ya yang sedang berjalan. Batch 1, batch 2 dan semuanya di cover oleh beasiswa GSKS secara full gitu ya. Mungkin nanti ada skema full dan half juga. Kemudian untuk workshop nanti mahasiswa program studi GSKS ini, mahasiswa yang mengambil program GSKS ini itu bisa mengikuti semua kegiatan GSKS ya, baik itu workshop atau aktivitas-aktivitas lainnya secara free. Dan biasanya untuk yang untuk non mahasiswa yang non GSKS, mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti workshop atau aktivitas GSKS. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tesis atau penelitian, nanti mahasiswa yang mengambil program GSKS ini diberikan dana khusus untuk tesis atau penelitian. Jadi untuk biaya field survey atau biaya yang lainnya terkait dengan tesis itu kita berikan dananya. Nah, selanjutnya juga akan ada kesempatan untuk research exchange ya, karena kami memiliki partner-partner bukan hanya di Indonesia ya, di ITS, UNAN, tapi juga di Asia yang lainnya, di Thailand ataupun di India, Bangladesh ya, dan di Belanda. Nah, itu bisa memungkinkan nanti kalau ada kesempatan untuk research exchange seperti itu. Nah, selanjutnya bagi mahasiswa program studi GSKS, program studi PIAS yang mengambil program GSKS ini, yang telah lulus itu akan diberikan keanggotaan IWA secara gratis. Ya, jadi nanti setelah lulus, Bapak Ibu tinggal mendaftar ya secara prosedurnya, mengikuti prosedur, nanti langsung mendapatkan keanggotaan IWA. IWA itu adalah institusi International Water Association ya, jadi asosiasi yang bergerak di bidang water ya, secara internasional. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan keanggotaan IWA ini secara gratis selama 2 tahun setelah lulus gitu ya. Nah, ini kan kalau tidak mengikuti program ini biasanya dikenakan biaya. Nah, kemudian berikutnya mendapatkan material GSKS, karena tadi material GSKS ini sudah diadopsi di kurikulum PIAS ya, sehingga secara otomatis Bapak Ibu sudah mendapatkan seluruh material GSKS ya, artinya sudah standar, baik itu wawasan Bapak Ibu ya, dan juga sertifikat-sertifikat nanti juga akan diberikan selama pelaksanaan perkuliahan jika ada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kemudian menjadi bagian dari 1.000 profesional dalam target GSKS, karena nanti IHE-Delft itu akan selalu berkoordinasi dengan alumni-alumni yang lulus ya, baik itu di ITB maupun di luar ITB, itu akan ada platformnya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah lulus akan banyak informasi-informasi ya terkait dengan program-program GSKS atau event-event dan lain sebagainya. Baik, mungkin saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kriteria untuk mendaftar program GSKS. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa yang
di-cover oleh program GSGS ya. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan pendaftaran PIAS ya, karena Bapak Ibu syaratnya harus lulus juga PIAS. Kalau program GSGS-nya lulus, PIAS-nya nggak lulus, nggak bisa ya. Jadi harus lulus program PIAS, baru nanti GSGS bisa masuk ya. Jadi nomor 1 harus terdaftar sebagai mahasiswa PIAS ITB. Kemudian nomor 2, memiliki kemampuan untuk mengambil mata kuliah GSGS. Nanti biasanya kita akan memberikan kontrak kepada Bapak Ibu gitu ya, peserta GSGS untuk mengambil mata kuliah yang memang diwajibkan oleh program GSGS. Jadi nanti ada tanda tangan kontrak. Kemudian nomor 3, berkomitmen untuk menyelesaikan masa studi selama 2 tahun. Saya kira ini memang untuk program magister batas lulusnya 2 tahun ya, idealnya seperti itu. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kemudian nomor 4, dapat menulis artikel dalam bahasa Inggris. Nah, ini sebetulnya umum juga gitu ya, karena mahasiswa program magister biasanya kan dituntut untuk membuat makalah ya dalam ya baik itu yang mahasiswa GSGS maupun yang reguler itu sama saja ya, itu juga harus membuat artikel baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, namun untuk program GSGS ini biasanya kami meminta untuk membuat extended abstract ya dari tesisnya dalam bahasa Inggris, karena kita harus mempublikasikan ya hasil tesis mahasiswa di website gitu ya, yang harus bisa diakses oleh seluruh pembaca ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian nomor 5, mengambil topik yang berkaitan dengan non-sewer. Nah, ini karena program GSGS ini sangat spesifik sebetulnya. Jadi program GSGS ini berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik gitu ya, dan non-sewer atau non-perpipaan. Nah, nanti untuk topik tesisnya ini harus terkait dengan itu ya. Tidak harus spesifik judulnya itu ya, tapi nanti harus ada kaitannya. Misalnya air bersih kaitannya dengan air limbah atau sampahan dengan lumpur tinja dan sebagainya gitu ya, tapi terkait dengan non-sewer atau air limbah domestik. Sementara untuk modul-modulnya saya kira itu sangat umum, jadi tidak hanya terkait dengan non-sewer, tapi untuk topik tesisnya itu memang diharuskan terkait dengan air limbah gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, mahasiswa yang memenuhi kriteria akan menjalani tahap wawancara. Nah, ini nanti ada prosedurnya. Jadi setelah nanti terdaftar sebagai mahasiswa, itu Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi GSGS, atau bisa juga sebelum masuk ke program PIAS, nanti kalau ada informasi wawancara GSGS, Bapak Ibu bisa mendaftarkan untuk mengikuti wawancara GSGS, dan nanti harus setelah itu daftar sebagai mahasiswa PIAS. Baik, nah ini informasi sekretariat kami ya, jadi sama, ini ada di sebetulnya kantornya ada di Jatinangor ya, di Labtek 1B lantai 1 ITB Jatinangor. Silakan bisa di-screenshot ya. Dan ini kontak personnya, sekretariatnya ada Mbak Aulia dan ada Bu Anindria Nastiti gitu ya, boleh juga, atau menghubungi saya juga boleh. Dan di situ ada website kami ya, GSGS INA ITB ACID, dan sebetulnya ada IG-nya dan YouTube-nya, boleh di-searching gitu ya. Nah, untuk registrasi PIAS ITB boleh dilihat di website-nya USM ITB ACID ya. Ini umum, jadi bisa dilihat di ITB ya, di website ITB. Nah, mungkin sekilas saya perlihatkan ini aktivitas apa saja yang ada di PIAS dan GSGS gitu ya. Nah, ini adalah proses wawancara dan penandatanganan untuk batch 1 dan batch 2 ya, yang sudah lewat. Nah, ini adalah aktivitas di perkuliahan, jadi perkuliahannya sedikit berbeda dengan yang umumnya. Kami biasanya mengadakan training juga di dalam perkuliahan seperti ini, ada teamwork dan leadership gitu ya, ada diskusi, games, jadi kita mengundang juga trainer dari luar ya, yang spesialisnya di bidang leadership dan teamwork. Kemudian ini ada workshop yang diikuti oleh mahasiswa dan juga oleh profesional lainnya. Ini juga sama, webinar yang sudah kami laksanakan juga ya beberapa waktu lalu. Dan kami juga selalu melakukan roadshow ke universitas-universitas ya. Ini kebetulan kita lakukan di internal di ITB ya, ada teknik lingkungan,
rekayasa infrastruktur lingkungan, dan juga di PIAS sendiri gitu ya, bagi mahasiswa yang belum tahu atau baru tahu. Setelah masuk PIAS kita lakukan roadshow juga. Nah, kita juga ini melakukan roadshow ke Universitas Pertamina gitu ya. Nah, ini field visit program. Nah, ini sebetulnya adalah waktu ini PIAS ya. Di mahasiswa PIAS semuanya ini melakukan field visit, baik itu di mata kuliah maupun secara angkatan. Biasanya kita satu angkatan mengunjungi tempat-tempat terkait dengan sanitasi ya, baik itu air limbah, air bersih maupun persampahan. Nah, ini ke Batam, ke Belanda, ke luar negeri ya, jadi di dalam maupun di luar negeri. Nah, kami juga mengadakan seminar-seminar ya, skala nasional maupun internasional. Nah, biasanya untuk sebelumnya karena pesertanya banyak dari PU gitu ya. Nah, itu kita mengadakan kompetensi certification untuk mahasiswa yang akan lulus gitu ya. Jadi mereka mendapatkan sertifikat tambahan di samping nanti juga mendapatkan ijazah ya setelah lulus. Baik, mungkin barangkali itu saja karena waktunya sudah habis begitu ya. Silakan mungkin saya kembalikan kepada Mas Welly. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Cukup menarik ya disampaikan dengan Pak Ahmad ini dengan program yang ditawarkan, mengingat banyak sekali keuntungan yang bisa diberikan dengan menjadi mahasiswa program GSGS, dan mungkin ini jarang bisa diperoleh di tempat lain ya, di program-program lain. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin bisa sampaikan di kolom chat. Apabila ada, bisa juga dengan mengaktifkan mikrofon, nanti akan kita jawab secara langsung. Billy, mungkin waktunya nggak banyak ya, Billy ya? Oh gitu. Ya. Iya Pak, baik Pak. Ya mungkin kalau ada. Baik Pak. Oke, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ahmad. Selanjutnya kita akan memasuki sesi webinar. Oh ada, sepertinya ada. Jadi nanti untuk mungkin akan penjelasan tentang ini tadi ada di chatnya ya, ada di slide-nya. Mungkin nanti Pak Aso bisa ini ya Pak Aso ya, bisa mengadres dan menjawab pertanyaan tentang program ini ya Pak Aso ya. Ya, boleh. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh nanti kalau ada pertanyaan lebih jauh, silakan menghubungi kontak person tadi di belakang ya, atau misalnya langsung berkunjung ke website kami ya, seperti itu. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan, punten ya, mungkin saya jawab secara singkat aja. Jadi untuk latar belakang pendidikannya bagaimana? Ini pertanyaan dari Ibu Siti ya. Kalau latar belakang pendidikan, untuk PIAS ITB ini kita biasanya hanya melihat dari biasa latar belakang sains dan engineering seperti itu. Jadi bagi yang latar belakangnya bukan di bidang lingkungan, itu biasanya ada matrikulasi ya. Jadi ada matrikulasi atau kuliah tambahan gitu sebelum masuk ke program. Nah, jadi ada atau bersamaan dengan program. Ya, jadi sambil mengambil perkuliahan nanti ada tambahan perkuliahan yang harus diikuti oleh mahasiswa yang memang latar belakangnya bukan di bidang lingkungan atau tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang lingkungan gitu ya. Jadi sebetulnya umum ya, jadi boleh, tapi di bidang sains dan engineering seperti itu. Mungkin itu saja ya jawabannya, dan ya karena waktunya terbatas, mohon maaf. Bila ada pertanyaan boleh nanti Mas Willy bisa memberikan informasi ya terkait kontak saya ataupun materialnya, silahkan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Ahmad atas paparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi webinar tentang Biological Wastewater Treatment Design in Warm Climate Regions yang akan disampaikan oleh Profesor Marcus von Sperling dari Federal University of Minas Gerais.
GRES atau QMG di Brazil, dan sesi ini akan dipandu oleh rekan saya Beta. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan seputar GSGS bisa disampaikan ke panitia, nanti akan sampaikan ke Pak Ahmad. Mungkin itu saja dari jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya undur diri, selanjutnya kepada Beta dipersilakan.